Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Juventus yang khawatir dengan kondisi cedera Paul Pogba mulai mencari pemain tengah alternatif jangka pendek untuk menggantikannya musim depan. Dilansir Football Italia, Juve tengah memantau kemungkinan untuk meminjam Jordan Verto dari AS Roma. Verto sendiri dikabarkan sudah tak masuk dalam rencana Jose Mourinho musim depan. Jika kesepakatan bisa terjalin, ia akan menggantikan Pogba yang kemungkinan akan absen dalam beberapa bulan. Setelah mencetak 1 gol dan 1 assist dalam laga debutnya di MLS bersama Toronto FC, Federico Bernardeschi memberikan tanggapan tentang perbedaan MLS dengan Serie A. Dilansir Football Italia, Bernardeschi cukup terkejut dengan intensitas MLS. Ia merasakan jenis sepak bola yang berbeda dengan Eropa, khususnya Serie A. Ia merasa bahwa MLS memang memiliki level yang jauh di bawah Serie A. Tapi menurut Bernardeschi, untuk seorang atlet, pemain-pemain MLS sudah berada di level yang bagus. Torino tengah berupaya untuk mendatangkan striker AS Roma, Eldor Shomurodov musim panas ini. Dilansir Football Italia, striker Uzbekistan itu dikeluarkan dari skuad AS Roma yang berangkat ke Israel guna menjalani tur pramusim, dan Torino akan memanfaatkan kesempatan itu untuk bernegosiasi dengan sang pemain. Torino dikabarkan hanya akan meminjam Shomurodov, tapi mereka akan memasukkan klausul pembelian di akhir musim. Setelah memutuskan untuk bergabung dengan Inter Milan musim panas ini, Henry Mkhitaryan membeberkan fakta bahwa sebenarnya Jose Mourinho tak ingin berpisah dengannya secepat ini. Dilansir Football Italia, Mourinho sebetulnya tak ingin melepas Mkhitaryan karena mereka telah membangun koneksi yang bagus dan menjuarai Conference League bersama AS Roma. Namun, negosiasi antara klub dan Mkhitaryan yang tak menemui titik temu membuat sang pemain memutuskan untuk pergi dan bergabung dengan Inter. Jules Koundé resmi berseragam Barcelona musim depan dan ia membeberkan siapa sosok penting yang menjadi kunci transfernya ke Barca. Dilansir Football Espana, Koundé menjelaskan bahwa sebagian besar keputusannya ada berpengaruh pada Xavi Hernandez. Xavi adalah salah satu alasan besar saya berada di sini. Saya berbicara beberapa kali dengannya dan cara dia berbicara membuat saya bersemangat, ucap Koundé. Melalui akun resmi media sosial mereka, Everton mengumumkan penandatanganan pemain sayap Burnley, Dwight McNeil. Dilansir BBC, The Toffees mendapatkan McNeil dengan kesepakatan 20 juta pounds atau sekitar 361 miliar rupiah dengan kontrak berdurasi 5 tahun. McNeil jadi rekrutan ketiga Everton musim panas ini, menyusul mantan rekan satu timnya di Burnley yakni James Tarkowski yang sudah lebih dulu taken kontrak dengan Everton. Setelah meresmikan Dwight McNeil dari Burnley, kini Everton tengah memantau mantan pemainnya yang kini membela PSG, yakni Idrissa Gueye. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Everton berusaha mendatangkan kembali mantan pemainnya itu. Gueye sendiri merupakan salah satu pemain utama dalam daftar transfer Everton musim panas ini. Pembicaraan masih berada di tahap awal, tapi PSG terbuka dengan segala kemungkinan karena mereka ingin segera menjual Idrissa Gueye. Admin Twitter RB Salzburg memang dikenal gemar melontarkan cuitan-cuitan yang menggelitik. Kini, Manchester United jadi korban keisengan admin Twitter RB Salzburg. Mereka merespon pemberitaan tentang United yang dikaitkan dengan Benjamin Sesko. Dilansir Sport People, akun Twitter Salzburg meretweet postingan The United Stand dengan caption, "Pembaruan, kami sekarang menginginkan 1 miliar euro, Bruno dan Fred Simbera untuk Sesko." Terlepas candaan tersebut, Salzburg diyakini telah memasang label harga yang lebih realistis, yakni 55 juta pounds atau 995 miliar rupiah untuk Sesko. Setelah beredar video Darwin Núñez yang kesulitan untuk menyesuaikan permainan Liverpool, sang pelatih Jurgen Klopp memberikan pembelaan. Dilansir Metro.uk, Jurgen Klopp mengatakan jika Darwin Núñez masih membutuhkan lebih banyak dukungan dari rekan setimnya. Saat kalah dari RB Salzburg, Klopp juga menjelaskan bahwa Núñez kerap berada seorang diri di lini pertahanan lawan dan kurang mendapatkan dukungan, jadi ia sedikit kesulitan.
Baru beberapa kali ikut latihan dengan skuad asuhan Pep Guardiola, Erling Haaland sudah dibanding-bandingkan dengan mantan penggawa Siri yakni Sergio Aguero. Hal itu diungkapkan oleh rekan satu timnya yakni Phil Foden. Dilansir Goal, Foden mengatakan bahwa Erling Haaland menakutkan di depan gawang dan sangat mirip dengan legenda Manchester City yakni Sergio Aguero. Tapi Foden juga mengatakan bahwa Haaland masih perlu waktu untuk membiasakan diri dengan intensitas Premier League. Beberapa hari lalu, pelatih Bayern Munchen Julian Nagelsmann mengomentari tentang pergerakan transfer Barcelona yang dianggap gila dan tampaknya itu telah menyinggung Presiden Barca, Joan Laporta. Dikutip dari Football Espana, Joan Laporta membalas bahwa Nagelsmann lebih baik berfokus pada klubnya sendiri. Laporta menegaskan bahwa Nagelsmann bisa berpikir demikian karena ia belum tahu kekuatan Barca dengan sokongan sponsor dan manajemen barunya. Saga transfer Frenkie de Jong tampaknya mulai membuat manajemen MU frustasi. Kali ini mereka mulai mengalihkan pandangan mereka kepada pemain Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Dilansir Sportsmo, Milinkovic-Savic telah muncul sebagai opsi yang realistis dan United siap untuk memperkuat minat mereka pada pemain internasional Serbia itu. MU telah menyiapkan dana 42 juta pounds atau 757 miliar rupiah, tapi Lazio mematok di angka 59 juta pounds atau 1 triliun rupiah untuk sang pemain. Pencarian klub baru untuk Adrien Rabiot tampaknya mulai menemukan titik terang. Kini muncul nama AS Monaco yang menjadi peminat serius gelandang timnas Prancis itu. Dilansir Football Italia, AS Monaco tengah melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Rabiot. Sang pemain sendiri tengah membutuhkan klub baru secepatnya untuk menjamin menit bermain guna mempersiapkan diri menuju Piala Dunia 2022. Setelah sekian purnama, akhirnya Cristiano Ronaldo beri isyarat tentang masa depannya di Manchester United. Dilansir Goal, Ronaldo kedapatan berkomentar di salah satu postingan Instagram bahwa dia berencana untuk bermain melawan Rayo Vallecano pada hari Minggu. Ronaldo menuliskan, "On Sunday, the King plays," atau yang berarti pada hari Minggu sang raja akan bermain. Komentar itu seakan meredam rumor kepergiannya dari Manchester United. Dalam persiapan Real Madrid di tur pramusim Amerika Serikat, terlihat Gareth Bale bergabung di antara pemain-pemain Real Madrid lainnya. Dilansir Managing Madrid, Gareth Bale mengunjungi pusat pelatihan pramusim Real Madrid di Los Angeles. Ia bertemu dengan mantan rekan satu timnya dan pelukan hangat antara Benzema CS dengan Bale pun menghiasi sesi latihan tersebut. Penggemar BTS akhirnya bisa merayakan kontribusi idolanya di dunia sepak bola internasional setelah boyband asal Korea Selatan itu mengumumkan akan segera merilis lagu untuk Piala Dunia 2022. Dilansir Sportskida, BTS akan merilis jingle spesial untuk pagelaran olahraga terbesar di dunia itu. Ini merupakan bagian dari proyek Hyundai yang merupakan salah satu sponsor resmi FIFA World Cup. Chelsea berhasil memetik kemenangan 3-1 atas Udinese dalam laga uji coba di Stadion Friuli, Italia kemarin malam. 3 gol kemenangan Chelsea dicetak N'Golo Kante di menit ke-20, Raheem Sterling menit ke-37 dan Mason Mount di menit ke-90. Sedangkan 1 gol balasan dari Udinese dicetak Gerard Deulofeu di menit ke-42. Masa depan kiper cadangan Chelsea, Kepa Arrizabalaga mulai menemui titik terang. Kini ia dikaitkan dengan klub asal Serie A Napoli. Dilansir Football Italia, Kepa rela menerima penurunan gaji demi bisa keluar dari Chelsea dan mendapat menit bermain yang cukup di Napoli. Gajinya di Chelsea sekitar 9 juta euro atau 136 miliar rupiah per musim. Sedangkan Napoli hanya mampu membayar 3 juta euro atau 45 miliar rupiah saja per musimnya. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh rekan satu tim Kepa, Timo Werner. Ia rela menerima pemotongan gaji demi kembali ke klub lamanya yakni RB Leipzig. Dilansir Football London, Timo Werner siap mengambil potongan gaji sebesar 50% untuk memaksanya kembali ke Leipzig. Rincian kesepakatan diperkirakan akan berbentuk pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Rentetan cedera yang dialami Liverpool membuat Manchester City di atas angin menjelang laga Community Shield. Dilansir BBC, melihat rentetan cedera yang dialami Liverpool,
City sedikit diunggulkan. Terakhir, Calvin Kelleher dipastikan absen dalam laga tersebut, jadi Liverpool hanya mengandalkan Adrian di bawah Mister. Sedangkan City hanya kehilangan Aymeric Laporte yang mengalami cedera. Duel ini akan menjadi ajang pembuktian bomber anyar dari kedua kubu, yakni Erling Haaland dan Darwin Núñez. Real Madrid dikabarkan tengah memantau situasi penyerang muda milik Chelsea, Armando Broja, yang belum mendapat kepastian soal posisinya di skuad utama. Dilansir Football London, Broja bisa menjadi alternatif lain bagi Los Merengues di musim depan, mengingat mereka berpotensi kehilangan Mariano Diaz yang tengah dihubungkan dengan Fenerbahce dan Borja Mayoral yang kian dekat merapat kembali ke Getafe. AC Milan akhirnya mencapai kesepakatan dengan klub Brugge untuk transfer bintang muda asal Belgia, Charles de Ketelaere, dan tes medis pun akan dijadwalkan akhir pekan ini. Dilansir Football Italia, Milan mencapai kesepakatan dengan Brugge di angka 35 juta euro atau sekitar 530 miliar rupiah untuk memboyong de Ketelaere ke San Siro. Pemain berusia 21 tahun itu kabarnya akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama AC Milan. Melalui akun media sosialnya, Spezia mengumumkan perekrutan Daniel Maldini dari AC Milan. Dilansir Football Italia, kesepakatan ini hanya berstatus pinjaman selama 1 musim tanpa opsi pembelian. Gelandang berusia 20 tahun ini jadi anggota keluarga Maldini pertama yang membela klub lain selain Milan sejak tahun 1967 silam. Negosiasi dengan Marcos Alonso yang tak ada kemajuan membuat Barcelona mulai memalingkan targetnya kepada bek Tottenham Hotspur, Sergio Reguilon. Dilansir Football Espada, Barca akan mencoba mendekati Reguilon apabila mereka gagal mengamankan tanda tangan Marcos Alonso dari Chelsea. Pihak Barca bahkan sudah sempat bertemu dengan agen sang pemain untuk membahas kemungkinan transfer ini. Setelah tak melanjutkan kerjasama dengan Juventus, Aaron Ramsey kini berstatus bebas transfer. Ia tengah mempertimbangkan untuk mencari klub baru secepatnya. Dilansir Daily Mail, pemain berusia 31 tahun itu berniat untuk menyusul rekan senegaranya Gareth Bale untuk menjajal kompetisi sepak bola Amerika Serikat. Namun, Ramsey juga masih menunggu tawaran dari Monza atau klub Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!